Coba sekarang kita berdiri. Misalnya saja saya leader di sebuah organisasi, ya. Rekan-rekan di sini adalah staffnya. Coba sekarang berdiri. Ya. Nah, misalnya saya perintahkan nih, coba perhatikan saya, ya, dan ikuti perintah saya. Ya. Sekarang angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Angkat tinggi-tinggi. Pegang rambut. Pegang telinga. Pegang dagu. Pegang dagu. Pegang dagu. Ternyata ada yang dagunya pindah ke atas ya. Apa yang kita dapat dari tadi gitu? Kadang-kadang, ya, ini perlu diperhatikan oleh para leader, para pemimpin itu ya. Ya, staf-staf kita, anak buah kita, anggota kita itu lebih banyak memperhatikan apa yang kita lakukan daripada apa yang kita omongkan. Saya bilang pegang dagu, ikut pegang dagu, pegang dagu, ya. Nanti pegang telinga, telinganya pindah semuanya gitu kan. Ya, nah ini penting sekali sih ya, yang namanya memberikan pengarahan dan memberikan motivasi ini harus berawal dari diri kita sendiri. Kita tahu ini organisasi dibawa kemana. Kita memiliki semangat ya untuk ya, menjalankan roda organisasi ini dengan lebih baik lagi, lebih profesional. Sehingga yang lain akan mengikuti. Ya kan? Ada lagi yang masih penasaran dagunya di mana? Oke, sudah membuat rencana. Udah nggak usah dendam sama saya. Jadi organisasi itu ingin mencapai sebuah tujuan harus direncanakan, ya kan? Nggak tiba-tiba organisasi itu mencapai tujuannya tiba-tiba. Udah berhasil tiba-tiba. Dari mana berhasil? Ya, rencananya aja nggak jelas. Ya. Nah, perlu ada suro, ada rapat, ya. Apa yang akan kita kerjakan di bulan ini, bulan depan, sampai katakanlah 1 tahun masa kepengurusan tercapailah tujuan itu. Tahap berusaha. Ya. Walaupun ada kegiatan bisa jadi, ya, semua kegiatan yang kita laksanakan banyak, kita semuanya sibuk, tapi nggak ada yang mencapai tujuan. Kayak tadi misalnya ya, pengennya menang, ya, tapi mainnya sendiri-sendiri gitu, ya kan? Pokoknya ada yang egois, main sendiri, bawa sendiri, masukin sendiri, gitu ya, dan seterusnya. Nah, harus ada perencanaan. Siapa ngerjakan apa, di mana, bagaimana, dananya butuh berapa, perlu support apa, ini lah perencanaan. Kemudian ada pembagian tugas yang jelas, ya. Nah, sehingga penting sekali yang namanya koordinasi, rapat. Jangan bosan-bosan organisasi itu koordinasi. Koordinasi tidak harus dalam bentuk rapat bareng ya. Duduk. Kalau teman-teman mahasiswa karena formit itu dari Sabang sampai Merauke, dari TP sampai Kosyong gitu ya. Itu nggak bisa setiap saat itu ketemu, sehingga rapatnya ada yang Skype. Ya, pakai online gitu ya. Nah, seperti pakai telepon lah gitu ya, atau pakai YM atau pakai Facebook atau pakai apa. Jadi Facebook nggak cuma hanya sekedar nge-add saja, bisa untuk koordinasi. Jangan lupa besok rapat, ya. Jangan lupa begini-begini dan seterusnya. Sudah sampai mana ini, gitu kan? Nah, bagian juga. Ada proses pengendalian. Ya. Awalnya kan tadi coach itu melihat ada potensi-potensi yang tidak baik, ya, yang ada pada setiap pemainnya. Misalnya ada yang punya beban keluarga, kan? Masalah bapaknya, masalah ibunya dan seterusnya gitu ya. Itu sudah menjadi bahan perhatian, ya. Sehingga apa yang dikerjakan, apa yang sudah diselesaikan itu selalu dipantau. Ya. Kalau benar terus disupport, kalau ada yang melenceng diluruskan. Jadi kita setiap saat itu memastikan gitu ya, bahwa setiap gerak kita itu ya sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Kita itu bukan kereta yang ada di rel, gitu ya. MRT yang jalan sendiri nggak usah pakai supir, gitu kan? Nah kita itu kayak di jalan raya, ya lebar gitu, nggak tahu lebarnya seberapa, jalannya itu bisa jadi tidak mulus, gitu ya, penuh onak dan duri dan seterusnya gitu ya. Ada tembok di tengah jalan, ada anjing lewat gitu kan? Ya. Nah kita harus hati-hati bagaimana nyetir mengendalikan agar kendaraan atau organisasi kita itu
tujuan ya gerak kita ya. Kemudian ada evaluasi. Oke. Dan yang ketiga ini agak cepat saja gitu ya. Ya, manajemen sumber daya manusia. Inti dari organisasi itu selain kerjasama dan tujuan yang jelas itu apa? Orang, kumpulan orang, SDM, sumber daya manusia. Berapapun uang yang dimiliki oleh organisasi, tapi kalau nggak ada orangnya gimana? Nggak ada apa-apanya, gitu kan? Ini sudah sistemnya jelas nih, ya, organisasi strukturnya ada ketua, wakil, bendahara, bidang, keamanan dan seterusnya. Nggak ada orangnya yang di situ. Jalan nggak? Nggak jalan. Sholat, mari kita sholat berjamaah. Nggak ada imamnya, nggak ada makmumnya. Siapa yang sholat? Nah, saya pernah dapat cerita gitu ya. Ada seorang ustadz ditanya di kerja itu, Ustadz, boleh nggak kira-kira kita sholat yang makmum ke radio? Ada radio, misalnya radio mana gitu ya, RSPD gitu ya, RRI atau mana gitu ya. Setelah, oh pas sholat adzan maghrib misalnya atau di TV gitu, bisa nggak? Oh boleh. Anda pernah dengar kalau bisa makmum ke radio atau TV? Belum. Nah, baru dengar tadi ya. Boleh. Ternyata boleh. Ya. Asal imamnya juga radio dan makmumnya juga radio. Amin. Serius banget. Wah, ini aliran apa lagi? Aliran radio. Nah, ini orang penting sekali, bukan radio yang penting ya. Bagaimana manage SDM? Kebutuhan. Tadi jelas ya, kebutuhannya berapa? Pertama, seleksi pertama 26. Diseleksi lagi menjadi 20. Jelas. Ya. Pengurusnya kita butuh berapa nih? Gitu kan? Posmit butuh berapa pengurus dalam struktur? Tidak semua orang jadi pengurus kan? Nah, kita perlu memastikan berapa kebutuhannya. Kemudian melakukan rekrutmen. Nah, tadi kan ada proses rekrutmen kan? Dilihat kayak apa mainnya gitu ya. Ada yang baru main sekali langsung dicoret gitu kan? Nah, gitu. Jadi rekrutmen ini juga harus melihat track recordnya kayak apa, gitu kan? Kayak tadi si coach tadi itu walaupun baru setengah jam, 1 jam melihat cara main di lapangan, ternyata dia sudah memperhatikan, mempelajari di video-videonya. Si A sudah dilihat videonya kayak apa kalau main, sehingga ketika di lapangan dia lihat, oh biar seperti itu, coret ya. Nah, kita juga harus seperti itu melihat, oh ini punya potensi ini mas, ini lihat, tarik gitu. Oh ini bagus ini walaupun bukan yang terbaik gitu ya. Karena yang dibutuhkan adalah tim yang benar, bukan tim yang terdiri orang-orang yang terbaik. Coba kalau negara itu semuanya orangnya adalah presiden. Kalau kira-kira semua orang dalam sebuah negara adalah presiden, atau semua orang adalah menteri, kira-kira kayak apa? Ada yang diatur, nggak ada yang diatur, repot. Sehingga ya, terus ada kemudian seleksi, rekrut dan diseleksi mana ya pas untuk posisi atau tugas ini, pas untuk pekerjaan ini, dan seterusnya. Kalau kita kan di sini kadang-kadang, wah siapa yang kira-kira datang dan kelihatan, ya itu ditunjuk. Ya, mau nggak mau tunjuk. Gitu. Wah saya nggak bisa, saya 3 bulan lagi saya mau pulang, gitu ya. Kontrak habis, pokoknya nggak apa-apa, yang penting 3 bulan jalan dulu. Gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Nah ya, ada proses seleksi yang harapannya ya ke depan menggaransi ya, organisasi tidak berjalan dengan baik-baik. Kemudian ada penempatan atau placement. Ya. Tolong masnya nanti di sini dibantu oleh mas ini, mbak ini dan seterusnya. Ya, tugasnya adalah ini, pekerjaannya adalah ini, program kerjanya seperti ini, pelaksanaannya tanggal sekian, bulan sekian, silahkan menjadi persiapkan, kan? Ada penempatan. Nah, setelah ditempatkan, ya, bisa jadi perlu ada pelatihan. Nah, ini kan. Seperti kita sekarang kan, ada yang sudah jadi ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang, staf, gitu kan? Perlu ada pelatihan. Untuk apa? Untuk memberikan bekal pada diri kita masing-masing agar pekerjaan yang ditugaskan diamanahkan kepada kita bisa kita laksanakan. Kan? Karena kadang-kadang ada tugas-tugas tertentu yang wah saya belum pernah itu gitu ya. Nah, ada tugas-tugas tertentu yang sangat asing gitu ya, perlu dilatih. Ya. Nah, ya ada pengembangan ya,
development, empowerment, ya penguatan, pengayaan ya, penugasan tertentu selalu di supervisi misalnya di sini, ya, dipantau sehingga seorang leader itu tidak hanya sekedar memberikan tugas, tapi selalu mendampingi ya orang-orang yang dikasih tugas oleh kita. Agar apa? Tugas itu pertama berjalan dengan baik sesuai dengan harapan organisasi, ya, berjalan secara efektif, ya, efisien, gitu ya, tidak berlarut-larut dan seterusnya, ya. Dan penghargaan. Kalau perlu ada penghargaan dalam buku One Minute Manager, ya, buku namanya One Minute Manager. Penghargaan itu tidak harus dalam bentuk cash, duit. Ya. Jadi gambarannya sebuah kantor, di situ ada kepala kantor. Ya. Cara dia memberikan penghargaan kepada staf-stafnya di kantor itu cukup dia keliling saja. Ya, pada hari-hari tertentu dia keliling jalan ke meja-meja atau tempat-tempat kerja anak buahnya gitu ya, dilihat gitu. Wah baik, cukup ditepuk gitu ya. Wah baik sekali nih kerja kamu hari ini. Itu senangnya bukan main itu kan. Coba kalau teman-teman bekerja, ya bosnya langsung namanya Pak Laupan ya. Kemudian bosnya Laupan ada lagi. Nah pokoknya, kadang-kadang kan ada seperti itu ya. Kita bekerja di level yang praktis. Kemudian ada supervisor, di atasnya lagi ada bosnya lagi, ada bosnya lagi. Nah kalau bos ini kemudian jalan-jalan menepuk kita di jalan, wah pekerjaan kamu bagus, gimana? Nggak usah dikasih bonus banyak, itu udah senang sekali. Ya. Mahasiswa gitu ya, ketemu profesornya, waduh bagus sekali nih paper kamu, padahal belum ngumpulin gitu ya. Wah senang banget, profesor gila gitu. Ya. Nah ini, ya. Dan yang terakhir, bagaimana kita memastikan orang yang benar pada posisi yang ya, kadang-kadang tidak hanya sekedar semangat saja kita menempatkan seseorang. Ya. Ada istilah karakteristik pekerjaan, ya, jenis tugasnya seperti apa, gitu ya, jenis pekerjaannya kayak apa kita harus tahu. Misalnya sekretaris, kerjanya apa? Masalah administrasi kan, tulis, gitu kan, buat laporan. Jadi kalau orang, ya, rekan kita nggak pernah bisa nulis, apalagi ngetik, pegang komputer aja kesetrum. Itu ditugasi jadi sekretaris, wah nggak selesai tuh pekerjaan. Tiap hari laporan, hari ini kesetrum, besoknya lagi kesetrum lagi, gitu ya. Awalnya kita ketemu pertama keriting rambutnya, besok-besok sudah jegrak gitu. Ya. Kemudian lagi misalnya yang biasa ngurusi duit gitu ya, menggalang dana gitu ya. Senang gitu ya berjalan gitu ya, dana kan sesuai dengan pekerjaannya ya. Nah ini sehingga kalau orang yang memiliki kesesuaian dengan pekerjaannya itu akan senang, rasa puas dengan pekerjaannya sehingga bisa meningkatkan hasil kerjanya. Tapi kalau orang bekerja beraktivitas nggak senang dengan pekerjaannya, waduh sambat terus gitu kan. Sambat bahasa Indonesianya apa? Ngeluh, temen sambat lah. Ya. Nah itu kan, itu makanya kita harus pinter-pinternya ya memastikan karakter pekerjaan yang diberikan, amanah yang diberikan kepada seorang itu sesuai dengan kondisi orang itu. Ya. Kemudian ini ada SKA ini skill, knowledge, attitude, masalah ilmu, pemahaman, keahlian dan perilaku. Kadang-kadang jenis pekerjaan ini membutuhkan ilmu-ilmu tertentu, membutuhkan keahlian tertentu dan membutuhkan kebiasaan perilaku seseorang tersebut. Ya. Orang yang suka nyenuk tulis-menulis gitu ya, administratif gitu kan, sekretaris. Jangan jadikan seksi keamanan. Harusnya jaga malah tulis gitu ya, chatting gitu kan. Nah, ya harus disesuaikan. Ada ilmu-ilmu apa yang perlu disampaikan. Misalnya tadi ya masalah sekretaris, bendahara gitu ya, ada ilmu-ilmu masalah pengelolaan keuangan. Misalnya bidang-bidang, kalau bidangnya apa sih tadi? MDCT, olahraga, dakwah, komputer, senian. Oke. Misalnya komputer tadi ya, kalau orang nggak bisa komputer, nggak tahu buka komputer kayak menghidupin aja nggak bisa gitu kan, tempatkan di situ. Wah bingung nanti apa ya kegiatan komputer itu ya, ternyata jalan-jalan lihat pameran komputer.
ya. Kemudian seksi dakwah gitu ya. Dia sholat aja masih bingung gitu kan. Nah, karena mungkin keluarganya latar belakang keluarganya tidak termasuk orang-orang yang ya kami misalnya kita tidak sedikit gitu ya. Dia sholat saja merasa yang penting Islam gitu ya. Nah dikasih tugas dakwah aja bingung, dakwah itu apa gitu ya. Kultum, oh ya kultum apa sih? Ya pokoknya ngadakan pengajian lah. Aduh saya nggak bisa baca Quran. Nah gitu kan. Ya paling tidak nanti orang-orang yang memiliki ilmu tentang agama gitu ya. Walaupun tidak harus ustaz gitu ya, kiai gitu ya. Ya kiai lah kalau nggak bisa kiai gitu ya. Kiai. Keterampilan juga ya. Kemudian ya perlu ada pembekalan karena pekerjaan tertentu, misalnya saja ketua seksi dakwah atau bidang dakwah di MTYCID ternyata job desk-nya tidak sama persis yang ada dengan di Kosmet misalnya, walaupun nama bidangnya sama. Begitu juga dengan Kormit misalnya, maka perlu ada pembekalan kekhasan bidang dakwah di masing-masing organisasi itu kayak apa. Misalnya saja penguasaan lingkungan dakwah ya. Oke, dakwah itu di mana saja, pokoknya semuanya lah, di seluruh daerah kita itu yang mana? Oh, nggak tahu. Nah, beda kan kiai dengan dicungli ya. Jadi kalau orang misalnya saja nih ya, awalnya jadi aktivis di Jungli gitu ya. Dia udah menguasai Jungli dan sekitarnya Tayen gitu ya. Cincu menguasai, kemudian pindah pabrik ke kiai. Ya, kemudian tugasnya masih sama gitu ya, ditugaskan sama di bidang dakwah ya. Karena yang dipahami adalah Cungli dan sekitarnya, maka kegiatannya ayo mari kita adakan kegiatan di Cungli. Loh, ini di Cihai gitu ya. Adakan kegiatan misalnya di Tayen. Nah, ini padahal dia pengurus Cihai. Juga harus menguasai bidang atau lahan dakwahnya masing-masing. Gitu ya. Ada khasan tertentu yang misalnya di Cihai itu ada Mbak Wiwi gitu ya. Nah, kalau di di Cungli itu ada Mbak Fatimah gitu ya, ada Mbak siapa? Pati gitu ya. Nah, beda-beda ya, beda lingkungan ya, beda program ya, atau hal-hal yang perlu dilakukan, sehingga perlu ada pembekalan. Ya, supervisi ya, selalu dipandu gitu ya, selalu dibersamai seperti itu ya. Tidak kemudian setelah ditugasi lepas. Terus sudah dikasih kemarin kan, kok nggak selesai? Nah, ini kadang-kadang ya dievaluasi kinerjanya. Oke? Nah, ini gambaran secara umum bagaimana kita melakukan manajemen sebuah organisasi. Ya, peran-peran seorang pemimpin dan peran-peran anak buah, ya, peran-peran middle manager misalnya, atau pimpinan di tingkat tengah, gitu kan? Misalnya kayak ketua bidang, itu kan di menengah ya.